Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ketiga, materi matematika ekonomi mengenai diferensial fungsi sederhana part 1. Diferensial fungsi sederhana part 1 ini nanti hanya sampai kaidah-kaidah diferensial fungsi sederhana, ya. Untuk filenya sudah saya share di e-learning. Berikut penjelasan video mengenai file PDF yang saya berikan. Yang pertama, quotient, diferensi, dan derivatif. Jika Y sama dengan Fx dan merupakan variabel tambahan X sebesar delta X, maka bentuk konstribusinya dapat dituliskan menjadi, jadi ini ada suatu fungsi. Kan biasanya fungsi Fx itu juga disebut sama dengan Y, ya. Kemudian apabila di sebelah kiri Y ditambah delta Y atau tambahan sebesar Y, maka di sebelah kanan untuk X juga ditambah delta X. Sehingga delta Y ini Y-nya dipindah ruaskan menjadi min Y, di mana Y tadi kan sama dengan Fx, sehingga delta Y adalah Fx plus delta X min Fx, di mana delta X adalah tambahan X dan delta Y adalah tambahan Y. Berkenaan dengan adanya tambahan X, jadi delta Y timbul karena ada delta X. Kalau di ruas kiri ada tambahan delta X, maka di ruas kanan ada tambahan delta Y. Sehingga delta Y per delta X menjadi X plus delta X min Fx per delta X. Jadi di sini ada delta dibagi delta X, maka di kanannya juga dibagi delta X. Bentuk delta Y per delta X inilah yang disebut dengan hasil perbedaan atau quotient diferensi. Jadi ini quotient diferensi itu yang delta Y per delta X. Mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel yang terikat Y terhadap variabel X. Tentukan quotient diferensi dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 3x kuadrat min X. Nah, fungsinya ditulis dulu, kemudian setelah X, setiap X ditambah dengan delta X, dan Y sebelah kiri ditambah dengan delta Y, sehingga mengakibatkan persamaan yang kedua ini. Kemudian persamaan ketiga ini adalah penjabaran dari X plus delta X kuadrat. Menjadi rumus ini, ya. Kemudian ini min X, min delta X, ini dijabarkan saja, min ketemu plus menjadi min X, min ketemu plus menjadi min delta X. Kemudian tiganya dikalikan dengan persamaan yang telah dijabarkan, sehingga menjadi 3x kuadrat plus 6x delta X plus 3 delta X kuadrat min X min delta X. Kemudian Y-nya dipindah luaskan sehingga membentuk persamaan ini. Setelah itu Y-nya diganti dengan fungsi awal, yaitu 3x kuadrat min X. Ini kenapa menjadi min? Karena di sini minus ketemu positif menjadi minus, kemudian minus ketemu minus menjadi positif. Seperti itu. Kemudian ini persamaan ini terjadi karena ada beberapa yang bisa dihilangkan. Misalkan ini 3x kuadrat dihilangkan dengan min 3x kuadrat. Kemudian min X dihilang karena ada plus X. Sehingga persamaannya menjadi ini. Kemudian quotient diferensi adalah delta Y per delta X. Sehingga persamaan ini dibagi dengan delta X. Karena ada pembagian delta X, maka yang mengandung delta X tinggal dicoret, sehingga hasilnya 6X plus 3 delta X minus 1. Itu yang dimaksud quotient diferensi dari 3x kuadrat min X. Kemudian proses penurunan sebuah fungsi disebut juga proses pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu quotient diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol.
Hasil yang diperoleh dari proses diferensi dapat dinamakan turunan atau derivatif dengan demikian Y sama dengan Fx, di mana tadi equation diferensinya adalah delta Y per delta X ya. Diperoleh hasilnya ini, maka turunan fungsinya adalah fungsi equation ini dilimitkan di mana delta X-nya menuju 0. Jadi limit ini. Sehingga limit dari delta Y per delta X, di mana delta X-nya menuju 0, diperoleh, ini tadi equation diferensinya ini ya, 6X plus 3 delta X min 1, sebelum dilimit, maka kalau dilimitkan menjadi ini, yang mengandung X dikalikan 0, sehingga hasilnya 6X min 1. Sehingga turunan atau derivatifnya dari Y sama dengan 3X kuadrat min X adalah 6X min 1. Cara menulis turunan dari suatu fungsi dapat dilakukan dengan beberapa macam notasi atau lambang. Jika fungsi aslinya Y Fx plus delta X, maka turunannya ditulis dengan notasi limit delta X menuju 0, delta Y per delta X. Ya, ditulis seperti ini. Sama dengan Y kuadrat, sama dengan Fx. Atau biasanya ditulis seperti ini ya, dfx per dx, ini yang sering digunakan, dfx per dx. Penulisan turunan seperti ini. Kemudian kaidah-kaidah turunan. Yang pertama, jika turunannya jika suatu fungsi adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Contoh fungsinya 5, maka turunannya adalah 0. Kemudian penggunaan dx per dy bisa diganti dengan y aksen ya. Untuk turunan biasanya y-nya ini, maka y aksennya langsung fungsi turunannya. Kemudian apabila ada suatu variabel x berpangkat n, di mana n-nya konstanta, maka turunannya nx n-1. Contohnya x pangkat 3, maka turunannya pangkatnya diturunkan yaitu 3x, kemudian n-nya diturunkan, yaitu 3x, kemudian pangkatnya dikurangi 1, sehingga tinggal 3x kuadrat. Kemudian perkalian konstanta dengan fungsi, jika ada fungsi y sama dengan k kali v, jadi k-nya konstanta, v-nya adalah fungsi, maka turunannya adalah k-nya tetap dikalikan dengan fungsi yang sudah diturunkan. Contoh 5x pangkat 3, di sini 5-nya tetap karena 5 adalah konstanta. Kemudian turunan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, sehingga hasilnya 15x kuadrat. Kemudian diferensi pembagian konstanta dengan fungsi. Jadi ada fungsi yang merupakan pembagian di mana pembilangnya adalah konstanta dan penyebutnya adalah fungsi. Maka turunannya adalah min k, min konstanta, dikalikan turunan fungsinya dibagi fungsi dikuadratkan. Contoh, y sama dengan 7 per x pangkat 4. Nah, ini pembilangnya adalah konstanta, penyebutnya adalah fungsi x pangkat 4. Maka turunannya adalah min 7, min k, kemudian x pangkat 4 diturunkan menjadi 4x pangkat 3. Dibagi v kuadrat adalah x pangkat 4 dikuadratkan. Sehingga hasilnya min 28 x pangkat 3 per x pangkat 8. Kemudian kaidah kelima, apabila kita menjumpai penjumlahan atau pengurangan fungsi, maka turunannya adalah masing-masing fungsi diturunkan, kemudian penjumlahan dan pengurangannya mengikuti fungsi sebelumnya. Contoh di sini, misalkan 4x kuadrat plus x pangkat 3, di mana operasinya adalah penjumlahan, maka diturunkan masing-masing fungsinya terlebih dahulu. 4x kuadrat turunannya adalah 8x, dan x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Sehingga turunan fungsinya 8x plus 3x kuadrat. Kemudian perkalian suatu fungsi. Jadi ada fungsi u dan v, di mana u adalah fungsi dan v adalah fungsi, maka turunannya adalah u dikalikan v yang telah, fungsi v yang telah diturunkan, ditambah v dikalikan fungsi u yang telah diturunkan.
Contoh di sini Y sama dengan 4X kuadrat dikali X pangkat 3. Maka dicari turunannya terlebih dahulu. Turunan dari U adalah 8X, turunan dari V adalah 3X kuadrat. Sehingga turunan fungsinya adalah U, yaitu 4X kuadrat, dikalikan V yang telah diturunkan, yaitu 3X kuadrat, ditambah U, V, X pangkat 3 dikalikan U yang telah diturunkan yaitu 8X. Sehingga hasilnya 12X pangkat 4 plus 8X pangkat 4 dan menjadi 20X pangkat 4. Bisa dijumlahkan karena pangkatnya sama. Kemudian turunan untuk fungsi yang pembagian. Jadi ada pembagian, ada suatu fungsi di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing adalah fungsi. Maka turunannya adalah V dikalikan U yang telah diturunkan, dikurangi U, fungsi U, dikalikan fungsi V yang telah diturunkan, dibagi fungsi V dikuadratkan. Langsung masuk ke contoh. Di sini adalah fungsi U yaitu 4X kuadrat, V-nya X pangkat 3. Maka turunannya adalah V. V-nya yaitu X pangkat 3 dikalikan U yang telah diturunkan 8X. Dikurangi U, U-nya 4X kuadrat, dikalikan dengan V yang telah, maaf ini U yang telah diturunkan ya. Kemudian dikalikan V yang telah diturunkan yaitu 3X kuadrat, dibagi V yang dikuadratkan, X pangkat 3 kuadrat. Sehingga hasilnya sebagai berikut, 8X pangkat 4 min 12X pangkat 4 per X pangkat 6. Ini X pangkat 6-nya dipindah ke atas sehingga pangkatnya menjadi negatif. Dan 4X pangkat 4 dikalikan X pangkat 6. Ini boleh dijumlahkan ya, karena merupakan perkalian. Sehingga diperoleh min 4X min 2. Kemudian diferensiasi fungsi komposit. Di sini ada Y sama dengan FU. Jadi ada suatu fungsi, kemudian di dalam fungsi tersebut ada fungsi lagi. Jadi dengan kata lain, Y sama dengan FGX. Maka turunannya adalah DY per DX. Jadi diturunkan terhadap, Y-nya diturunkan terhadap X dulu, kemudian dikalikan dengan U yang telah diturunkan terhadap X. Jadi DY per DX ini disebut turunan luar, kemudian DU per DX disebut turunan dalam, seperti itu. Contoh di sini Y sama dengan 4X pangkat 3 plus 5 dikuadratkan. Jadi fungsi yang di dalamnya ini ya, 4X pangkat 3 plus 5, kemudian fungsi luarnya adalah pangkat 2 ini. Kita cari turunan U-nya dulu. Turunan U-nya yaitu 12X kuadrat. U diturunkan terhadap X. Kemudian turunan Y-nya, maka 2. Ini 2-nya diturunkan, sehingga pangkatnya di sini ya. Kemudian 2 min 1 menjadi 1, sehingga tetap ini 4X pangkat 3 plus 5. Dikalikan turunan dalamnya, yaitu 12X kuadrat, sehingga hasilnya sebagai berikut. 2 dikalikan 4, 8X pangkat 3 plus 10 dikalikan 12X kuadrat. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian yang nomor 9, diferensiasi fungsi berpangkat. Jadi di sini ada suatu fungsi di mana fungsinya berpangkat N dan N-nya adalah konstanta. U adalah fungsi Gx dan N konstanta, maka turunannya adalah NU N-1 dikalikan turunan U-nya. Contoh ini Y-nya sama dengan yang tadi ya, yaitu 4X pangkat 3 plus 5 pangkat 2. Di sini fungsi U-nya berpangkat konstanta. Maka kita cari turunan U-nya dulu, yaitu 12X kuadrat, kemudian memasukkan fungsi, memasukkan N dan turunan U ke dalam rumus ini. N-nya adalah 2, kemudian U-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1, sehingga 2 dikurangi 1, 1 tidak perlu ditulis. Kemudian dikalikan turunan U, yaitu 12X kuadrat. Dan diperoleh hasil
sebagai berikut. Tadi sudah dihitung di sini. Kemudian diferensiasi fungsi logaritmik. Jadi ketika kita bertemu dengan fungsi log, di mana bentuk fungsinya A log X, maka turunannya adalah 1/x ln A. Contoh, Y sama dengan 5 log 2. Hanya adalah 5 dan X-nya 2. Sehingga turunannya 1/2 ln 5. Kemudian diferensi fungsi komposit logaritmik. Jadi Y sama dengan A log U, di mana U-nya adalah suatu fungsi, maka turunannya sebagai berikut. Ini ya, A log E per U dikalikan DU per DX. Contoh sebagai berikut, log X min 3 per X plus 2. Ini dicari turunan U-nya dulu, ya. Karena di sini membutuhkan turunan U, dikali turunan U. Kita cari turunan U-nya dulu, karena pembagian, maka menggunakan kaidah penurunan pembagian. Sehingga diperoleh 5/x plus 2 kuadrat. Dan kita masukkan fungsi ini ke dalam rumus. A log E, tadi A-nya tidak ada ya, di dalam fungsi ini A-nya tidak ada, sehingga langsung log E. Dibagi U, U-nya adalah yang ini, log U, X min 3 per X plus 2. Dikali turunan ini, 5X turunan U, yaitu 5X plus 2 kuadrat. Karena ini dan ini bisa dicoret, karena ini pangkat 2, sehingga pembaginya menjadi X min 3 kali X plus 2. Dan ini menjadi, ini dari dan dikali 5 menjadi 5 log E. Kemudian ini perkaliannya dikalikan menjadi X kuadrat min X min 6. Oleh karena itu menjadi 5 log E per X kuadrat min X min 6. Selanjutnya diferensiasi fungsi komposit logaritmik berpangkat. Jadi fungsinya sama seperti tadi A log U, tetapi ini ada pangkatnya N, di mana U-nya merupakan suatu fungsi dan N-nya adalah konstanta. Maka turunannya adalah dy per du. Jadi fungsi Y-nya diturunkan terhadap U, dikalikan A log E per U, dikalikan du per dx. Ini kalau Anda lihat A log E per U ini sama dengan yang ini tadi. Ya. Jadi dy per du itu artinya turunan dalamnya ya. Misalkan fungsinya ini log 5x kuadrat pangkat 3. Nah, ini berarti ada suatu fungsi luar yaitu pangkat 3 ini. N-nya pangkat 3. Maka kita lihat turunan luarnya yaitu 3-nya dipindah ke depan sehingga menjadi 3 log 5x kuadrat. Ini tetap yang di dalamnya. Kemudian 3 dikurangi 1 menjadi 2. Ini. Ya. Jadi dy per du-nya sebagai berikut. Kemudian A log E. Karena fungsinya ini tidak ada A-nya, maka langsung log E. Kemudian per U. Oke, ini per U-nya seharusnya, oh ya, U-nya ini ya, 5x kuadrat log U, maka U-nya 5x kuadrat. Kemudian du per dx-nya dicari di sini, hasilnya 10x, kemudian dikalikan dengan 10x. Selanjutnya, ini masing-masing yang di atas dikalikan ya, jadi menjadi 30x, ini 3 kali 10, 30x, log 5x kuadrat pangkat 2, log E per 5x kuadrat. Sehingga hasilnya 6 per x diperoleh dari mana? Yaitu ini dicoret dengan ini, sehingga di atasnya 6, kemudian di bawahnya tetap x. Log 5x kuadrat, hasil yang ini, log E. Kemudian untuk contoh kedua, silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan untuk contoh kedua, bisa ditanyakan di grup. Kemudian diferensiasi logaritmik Napier. Jadi ada suatu fungsi yaitu ln x, maka turunannya adalah 1/x. Contoh ln 5, maka turunannya 1/5. Kemudian diferensiasi
fungsi komposit logaritmik Napier. Logaritmik Napier ini E-nya adalah 2,718 ya. Biasanya ditulis E log A sama dengan ln A. Jadi apabila ada ln U di mana U-nya adalah suatu fungsi, maka turunannya 1/U dikalikan fungsi U diturunkan terhadap X. Contoh ln 5X kuadrat plus 7, kita cari turunan U-nya dulu, yaitu 10X. Maka turunannya adalah 1/U. 1/U itu yang ini ya, fungsinya 1/5X kuadrat plus 7 dikalikan turunan fungsinya, 10X, turunan U-nya. Sehingga hasilnya menjadi ini, 10X per 5X kuadrat plus 7. Kemudian diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat. Jadi ln U, di mana ln U-nya ini dipangkatkan N, dengan U-nya adalah suatu fungsi dan N-nya adalah konstanta. Maka turunannya adalah N ln U, N-1 per 1/U, kemudian fungsi U diturunkan terhadap X. Contoh, ln 3X kuadrat per 4. Nah, di sini N-nya adalah 4, kemudian U-nya adalah 3X kuadrat. U-nya adalah 3X kuadrat, benar ya, 3X kuadrat. Sehingga 1/U-nya adalah, ini seharusnya 3X kuadrat langsung ya, tidak 1/3X kuadrat. Jadi U-nya adalah 3X kuadrat, dicari turunannya adalah 6X. Kemudian, jadi ini terjadi kesalahan ya, di sini U-nya sama dengan 3X kuadrat. Oleh karena itu turunannya 6X. Kemudian turunan fungsinya adalah N-nya 4, ya, seperti mengikuti ini. Kemudian ln U, ln 3X kuadrat, dipangkatkan N-1, 4-1, dikalikan 1/U, 1/3X kuadrat, tadi U-nya 3X kuadrat, dikalikan turunan U-nya, 6X. Kemudian ini dikalikan masing-masing, sehingga hasilnya menjadi 8/X ln 3X kuadrat pangkat 3. Ini dan ini bisa dicoret ya, kemudian dikalikan 4. Jadi ini kalau dibagi X kan X-nya yang atas hilang, sehingga tinggal yang bawah saja. Kemudian diferensiasi fungsi eksponensial, Y sama dengan A pangkat X, di mana A-nya konstanta, maka turunannya adalah A pangkat X ln A. Contoh, Y sama dengan 5X, di mana 5-nya konstanta, maka turunannya 5 pangkat X ln 5. Kemudian diferensiasi fungsi komposit eksponensial. Di sini Y sama dengan A pangkat U, di mana U-nya adalah fungsi dan A-nya konstanta, maka turunannya A pangkat U ln A, kemudian fungsi U diturunkan terhadap X. Contoh, 5X pangkat 2 min 2. U-nya adalah X pangkat 2 min 2, sehingga turunan U adalah 2X. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu A pangkat U, 5X pangkat 2 min 2, ln A, ln 5, dikalikan turunan U-nya, yaitu 2X. Kemudian diferensiasi fungsi kompleks. Di sini ada suatu fungsi U pangkat V, di mana masing-masing U-nya fungsi, V-nya fungsi. Maka turunannya adalah VU V-1, turunan U, kemudian UV ln U, turunan V. Contohnya mana ya? Ini ya, 4X dipangkatkan X pangkat 3. Nah, ini masing-masing kan fungsi. Punya 4X, V-nya X pangkat 3. Masing-masing dicari turunannya terlebih dahulu. Untuk U turunannya 4 dan V turunannya 3X kuadrat. Selanjutnya langsung dimasukkan ke dalam fungsinya. Sehingga diperoleh V-nya tadi X pangkat 3 dikalikan 4X X pangkat 3 min 1, karena ini dikurangi 1, dikalikan turunan U-nya yaitu 4, ditambah U pangkat V 4X pangkat X pangkat 3, ln U, ln 4X, dikalikan turunan V-nya yaitu 3X kuadrat. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.
Ini tinggal dikalikan. Ini 4 kali 4 menjadi 16 ya. Kemudian ini 4 kali 3 menjadi 12. Kemudian diferensiasi fungsi balikan. Jadi ada fungsi Y dan fungsi X. Fungsi berbalikan dy per dx yaitu 1 dx per dy. Contoh X sama dengan 10 Y plus 3Y pangkat 4. Nah, biasanya kan fungsi itu Y sama dengan X ya. Jadi di sini Y, kemudian di sini variabelnya X. Maka fungsi dy per dx-nya artinya fungsi Y ini diturunkan terhadap Y itu sendiri. Sehingga hasilnya 10 plus 12 ini diturunkan kan menjadi 12Y pangkat 3. Maka kalau dy per dx, dia menjadi 1 per turunan ini, yaitu 1 per 10, 12Y pangkat 3. Kemudian ini yang fungsi diferensial implisit. Jadi ada fungsi X dan Y, jadi mengandung 2 variabel X dan Y, maka tentukan dy per dx-nya. Jadi ini mendiferensiasikan suku demi suku dengan menganggap Y fungsi dari X. Jadi ini adalah suatu fungsi, tentukan dy per dx-nya. Nah, jadi ini ditentukan dy per dx-nya. Ini 4xy kuadrat. 4xy kuadrat ini kan adalah suatu perkalian fungsi. Maka untuk mencari fungsinya, kita tadi kan perkalian menggunakan ini ya, fungsi ini. U kali V. Ini. Yang mana? Oh, ini. Y sama dengan U kali V, di mana dua-dua fungsi, maka turunannya U dikalikan turunan V ditambah V dikalikan turunan U. Oke. Saya masuk ke sini. 4x Y kuadrat, maka 8xy ini adalah turunan ini. 4 dikalikan 2, 8. Kemudian x-nya, xy-nya ini dikurangi 1, sehingga 8xy. Dikalikan dy per dx. Jadi ini nanti saya jelaskan ya, turunan diferensi 20 ini kurang penjabarannya. Jadi ini itu diperoleh ini. Kemudian 2x diperoleh dari x pangkat 2. Kemudian 2y ini nanti diperoleh nilai ini. Kemudian dy per dx-nya dijadikan 1, sehingga yang mengandung dy per dx yaitu 8xy dan 2. Kemudian yang 11 ini dipindah ruaskan ke kanan dan diperoleh dy per dx-nya ini dibagi 8xy plus 2. Untuk yang penjabaran ini nanti saya share di grup ya, karena membutuhkan coretan. Oke, untuk yang C saya lanjutkan minggu depan. Sampai di sini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.